Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Di video kali ini saya akan membahas imbal hasil investasi di dalam aplikasi Bibit di bulan Agustus 2024. Bagaimana penjelasannya? Oke, langsung kita masuk ke video pembahasan. Nah, di sini buat kalian yang belum mendaftar di aplikasi Bibit, silakan untuk lakukan pendaftaran terlebih dahulu. Di dalam aplikasi Bibit, kita bisa berinvestasi reksadana, SBN, FS Syariah, Stambel R, dan juga saham. Yang mana ini sudah saya bahas ya di channel ini. Silakan untuk ditonton teman-teman. Nah, untuk kita melihat hasil investasi kita di dalam aplikasi Bibit, kita bisa klik yang menu portofolio ini ya. Nah, di sini saya itu ada investasi Rp12.766.000. Yang mana di sini saya itu sedang mengalami kerugian ya, minus 0,56% atau setara dengan minus Rp68.176. Nah, di sini ada persentasenya teman-teman. Saya investasi di pasar uang 8%, obligasi 4%, saham 83%, dan uang cashnya 5%. Jadi kebanyakan di sini saya investasi di saham maupun di reksadana saham ya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa ya portofolio saya. Ada dana tabungan, umroh, link aja, bibit saham, dan juga Stambel R ya. Nah, kita bisa pilih yang dana tabungan terlebih dahulu. Oke, di sini saya tuh cuman mempunyai satu ini ya. Kita klik saja yang saham ini teman-teman. Nah, ini dipecah-pecah lagi, ada dua reksadana saham saya, ada Sucor Invest Syariah Equity Fund, yang mana di sini saya investasikan 1.200.000, sekarang nominalnya tinggal Rp1.111.000. Nah, artinya di sini saya mengalami kerugian sekitar minus Rp88.000 atau setara dengan minus 7,38%. Selanjutnya ada juga Simas Syariah Unggulan. Di sini saya investasi 3.200.000 dan di sini saya mengalami kerugian minus 147.000 atau setara dengan minus 4,61%. Nah, jadi total kerugian saya yaitu minus 5,36% atau setara dengan Rp236.000 teman-teman. Ini untuk yang di dana tabungan ya. Kemudian di sini juga ada umroh. Nah, di sini ada obligasi dan juga saham. Untuk yang obligasi di sini dua-duanya mengalami keuntungan ya. Nah, ini 0,38%, sedangkan yang ini 7,69%. Dan total keuntungan untuk yang reksadana obligasi yaitu 0,38% atau setara dengan Rp1.957. Selanjutnya juga ada reksadana saham. Nah, untuk yang reksadana saham di sini ada dua teman-teman. Yang satu mengalami keuntungan plus 2,01%, sedangkan yang satunya mengalami kerugian 0,48%. Jadi total keuntungan yaitu Rp1.711. Nah, selanjutnya di sini juga ada link aja ya. Jadi ketika kita investasi di aplikasi link aja, nanti juga akan muncul ke dalam aplikasi Bibit. Begitupun kalau kita investasi di aplikasi Shopee, nantinya juga akan muncul ke dalam aplikasi Bibit, teman-teman. Kemudian yang terbesar di sini ada yang Bibit saham ini ya. Nah, bisa kita lihat teman-teman. Di sini saya itu mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6 saham ya, teman-teman. Nah, namun yang mengalami keuntungan cuma ada dua, yaitu saham Sido dan saham Adro. Sedangkan yang lainnya itu mengalami kerugian. Nah, untuk saham Adro di sini saya mengalami keuntungan 31,87% atau setara dengan Rp802.000. Sedangkan untuk kerugian terbesar itu ada di saham MPPA ya, atau Matahari Putra Prima, yang mana di sini saya kemarin investasi di 507.000-an dan sekarang nilainya tinggal 50.000. Yang artinya saya mengalami kerugian minus 90,15% ya, atau setara dengan minus Rp457.000. Nah, di sini saya itu mempunyai 10 lot saham MPPA ini teman-teman. Kalau kita lihat grafik dalam 1 bulan, 3 bulan, itu tidak ada terjadi kenaikan penurunan harga ya.
Nah, tapi kalau kita lihat dalam 1 tahun itu sempat di harga tertinggi 96 ya. Namun sangat disayangkan sekarang harganya di tinggal 50 teman-teman. Dan tidak ada lagi terjadi kenaikan harga lagi teman-teman. Nah, ketika suatu saham mentok di harga 50 seperti ini, maka sangat susah sekali untuk kita menjual saham tersebut. Kemudian di sini juga ada saham kayu. Nah, ini sudah disuspend ya untuk saham kayu ini. Bisa kita lihat di sini ada keterangan suspend ya. Oke. Kemudian saham ini juga sudah keluar dari efek syariah ya, teman-teman. Nah, jadi ini bukan saham syariah lagi. Oke, jadi total keuntungan dari bibit saham yaitu 2,53% atau setara dengan Rp154.159. Nah, untuk kita investasi saham, kita bisa langsung lewat aplikasi Bibit atau kita bisa juga lewat aplikasi Stockbit karena itu masih satu developer, teman-teman. Selanjutnya di sini ada lagi Stabel R ya. Nah, ini saya investasikan kemarin 1 juta. Yang mana sekarang sudah mengalami keuntungan ya 0,39% atau setara dengan Rp3.992. Nah, ini untuk investasi Stabel R ini minimal investasinya Rp1.000.000 teman-teman. Sama seperti ketika kita investasi SBN dan juga FR Syariah, itu ada minimal investasinya Rp1.000.000. Sedangkan yang lainnya itu bisa minimal 10.000, 5.000 teman-teman. Kemudian di aplikasi Bibit ini ada yang namanya fitur Bibit Syariah ya. Nah, ketika kita aktifkan Bibit Syariah ini, maka nantinya yang akan muncul hanya produk-produk syariah, teman-teman. Kemudian di aplikasi Bibit ini kita juga bisa mendapatkan uang ya dengan cara kita membuat kode referral. Kemudian kita bisa sebarkan kode referral ini ke seluruh media sosial kita. Nah, nanti ketika ada orang yang menggunakan kode referral kita bisa mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Begitupun orang yang menggunakan kode referral kita juga mendapatkan cashback Rp25.000. Pastikan mereka investasi pertamanya sebesar Rp1.000.000, teman-teman. Baru bisa mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Nah, ini bukan sistem MLM ya, yang mana bonusnya hanya kita dapatkan 1 kali saja, teman-teman. Sedangkan kalau sistem MLM itu bonusnya kita dapatkan setiap saat. Sedangkan ini bukan ya. Ini hanya bonus apresiasi ketika kita berhasil mengundang orang ke dalam aplikasi Bibit. Nah, di sini ada saldo cashback saya yang mana nantinya kita bisa gunakan untuk berinvestasi ya. Untuk kita menggunakan saldo cashback ini kita harus investasi minimal Rp1.000.000. Baru bisa kita gunakan seluruh cashback kita, teman-teman. Oke, jadi itulah imbal hasil investasi saya di aplikasi Bibit di bulan Agustus 2024. Nanti saya akan update lagi di bulan selanjutnya, teman-teman. Pastikan kalian sudah subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.